jurusan, kemudian asal daerah. Sekali lagi adik-adik mahasiswa, jika ingin bertanya, sebutkan nama dulu, kemudian jurusan dan asal daerah. Nah, yang ingin bertanya selanjutnya silakan menuliskan nama di kolom chat. Disilakan dari sekarang. Andika? Andika, disilakan. Mute. Halo, halo. Ya, kedengaran. Perkenalkan, saya Andika Mursali, jurusan pariwisata, prodi D3. D3 pariwisata. Saya ingin bertanya. Andika dari mana asalnya? Minahasa. Dari Minahasa Utara, tepatnya di Kema. Silakan Andika. Saya ingin bertanya tentang wawasan kebangsaan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ideologi dan nilai Pancasila, Undang-Undang 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika harusnya menjadi wawasan yang harus ada pada tiap warga Indonesia. Namun fakta bahwa ribuan calon PNS di Provinsi Sulut gagal melewati batas minimal seleksi kompetensi dasar materi tes, yakni tentang wawasan kebangsaan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana mestinya ke depan negara memperhatikan persoalan wawasan kebangsaan pada generasi muda? Implementasinya seperti apa? Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, kami akan menampung 3 pertanyaan untuk kemudian akan dijawab langsung oleh Pak Kaban. Sekali lagi ada 3 pertanyaan yang akan ditampung, jadi masih ada 2 kesempatan lagi kepada adik-adik mahasiswa baru. Disilakan. Dari kolom chat atas nama Christopher Naiwan dari jurusan Teknik Elektroprodi 4 Teknik Listrik. Bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya organisasi atau sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI dengan cara kekerasan? Siapa? Christopher Naiwan dari jurusan Teknik Elektro. Jurusan Teknik Elektro. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya organisasi atau sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI dengan cara kekerasan? Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Masih ada 1 kali kesempatan, yaitu pertanyaan dari adik-adik mahasiswa baru. Disilakan. Apakah mau langsung atau dari kolom chat bisa dibaca oleh panitia? Susan, atas nama Susan Ilariu. Silakan Susan. Silakan Susan, kalau bisa langsung. Susan. Nama, jurusan, asal daerah. Mic-nya diaktifkan. Perkenalkan, nama saya Susan Lariu dari D3 Administrasi Bisnis, dan saya dari Talaut, tepatnya Desa Raya. Sini saya izin bertanya, apa saja usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih. Oke, jadi dari 3 pertanyaan ini kita batasi dulu sampai sekian. Dan saat ini pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Kaban. Yang pertama, bagaimana negara memperhatikan soal wawasan kebangsaan ketika perekrutan CASN seringkali gagal di wawasan kebangsaan. Pertanyaan dari Andika, jurusan pariwisata, asal Minahasa Utara. Silakan Pak. Baik, terima kasih Andika, dan
pertanyaan ini kelihatan sederhana, tapi fakta memang benar, ya. Jadi memang pertanyaan ini juga tajam. Memang anak-anak kita di daerah Indonesia Timur rata-rata kewalahan apabila ada pertanyaan tentang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan. Ketika masuk ASN itu banyak yang tidak lolos, ya. Ini karena memang ada something wrong berarti, ya. Tidak ada penguatan. Nah, saya berharap di kampus ini perlu diperkuat dan bahkan dosen-dosen yang ada di sini memberi ruang untuk pembelajaran yang tambahan, ya, tambahan. Karena metode sekarang untuk tes sebenarnya mudah karena dia lebih pada aspek ideologi. Kalau orang so hafal tuh 45 butir Pancasila dulu tuh 36 butir Pancasila, orang so mengerti mudah. Tapi memang mesti belajar sedikit sejarah sedikit, ya, sejarah sedikit. Cuma memang pertanyaan sekarang rata-rata ketika dijawab mirip bahkan sama. Tahu dah kenapa dibuat seperti itu? Karena ada pertanyaan di wawasan kebangsaan itu. Pertama, orang melihat itu konsistensi. Jadi ada jawaban yang bersifat psikologi. Jadi misalnya jawab pertama DP pertanyaan tentang negara berbangsa, dia mesti konsisten sampai nomor terakhir. Orang ini konsisten atau tidak. Lalu dari konsistensi itu dapat lihat dia konsekuen nggak pada sikap. Tergambar dari jawaban. Nah, banyak di antara orang yang tahu itu. Padahal pertanyaan yang memberatkan bukan materi ideologi Pancasila, tapi applied-nya, aplikasinya terhadap ideologi bangsa itu. Sehingga tersentuh yang namanya aspek psikologis. Nah, adik-adik mesti exercise banyak ini. Makanya kampus ini harus memberi ruang kalau ingin politeknik bisa diterima jadi ASN. Banyak. Karena DP indikator cuma itu. TWK, wawasan kebangsaan, ini harus kuat. Nah, jadi mesti dipikirkan. Dan soal-soal ya, coba aja lihat aja tes IPDN, polisi dan lain sebagainya. Sama, mirip. Tapi pertanyaan seperti itu. Coba lihat tuh KPK. Mau piragu dan kecerdasan. Tapi, orang boleh tahu bahwa orang ini betul-betul mencintai NKRI atau tidak, bisa diukur. Nah, itu juga hati-hati. Makanya mulai sekarang kalau ada waktu di rumah, belajar, beli soal, ada di Gramedia, kok exercise. Uji coba. Ya, jadi itu. Nantilah saya lewat Ibu Selvi, saya akan kasih contoh soal. Karena dia jawab sekarang per detik. Orang aja tes PIM 2, pakai itu. Tes pejabat eselon 2, pakai itu. Nah, kita so lewat, jadi kita kalau mau pindah-pindah ini. Maka, kalian ada baraklah ini. Karena lain kali kan kau coba lupa. Karena apalagi itu kuliah dengan yang seperti tadi tanya. Atau dia lulusan pariwisata. Tentu dia fokus dunia pariwisata. Ketika dia masuk di wilayah, lamakan dia. Jadi, cuma deh, mesti banyak. Berteman, cari teman yang kenal IPDN, tadi teman yang pernah masuk polisi, pembawatannya atau ke Gramedia. Jadi sambil kuliah, belajar tentang wawasan kebangsaan dan cara menjawab. Karena kalau kita, orang sudah tahu, DP maksud konsistensi menjawab, baru konsekuen, baru lihat DP kolaborasi. Jadi karena DP materi paling banyak juga di ideologi Pancasila bicara tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan apa sekarang yang berkembang? DP ilmu, DP nama kepemimpinan kolaboratif. Jadi kan unsur-unsur manajemen orang mesti belajar di sana. Jadi itu. Tapi ini pertanyaan kelihatan sederhana, tapi tajam. Mantap. Baru semester pagi ini kau masuk di sini jago. Mana yang kedua? Pertanyaan
pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak mengenai organisasi separatisme yang menggunakan kekerasan? Dari Christopher Nayawan, jurusan Elektro Minahasa. Ini jurusan elektro, MADP wawasan kebangsaan mantap, ya, di atas rata-rata ini, ya, bagus. Saya bangga dalam materi ini ada pertanyaan seperti ini supaya ini 2012 jangan macam-macam, ya. Jadi pertama, orang memberi penghormatan kepada proses demokrasi. Menyampaikan pendapat silakan, tapi harus menghormati kebiasaan hidup orang Minahasa. Orang Minahasa Manado di sini memberi penghormatan kepada ideologi Pancasila. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu mesti jangan lupa. Saya melihat memang ada indikasi dari, ya, kalau orang di sini kurang, ya. Tapi kalau ada yang macam-macam, mainkan secara adat. Begitu juga di Politeknik ini, kalau ada yang coba-coba seperti itu, tong rekomendasi saya pulang pada kampung. Dan ada, jangan bikin ancaman di negara kesatuan Republik Indonesia. Terlalu baik Pak orang. Indonesia terlalu melekat Pak hati. Jadi kalau ada yang macam-macam, abu lekal abu. Iya toh? Orang NKRI harga mati. Jadi dek, betul. Anda harus jadi itu. Kalau ada yang macam-macam bilang Pak orang. Tapi yang orang identifikasi baru 1-2 orang. Ya. Saya kemarin mengamankan teman-teman dari Papua. Demo. Saya jelaskan, mau bertemu dengan gubernur boleh. Tapi jangan pakai tombak. Ya toh? Begitu juga dengan yang lain. Kalau jangan pakai LPG. Gila toh. Oh, ini mau bunuh-bunuh orang datang di sini. Ini boleh lah. Ya, jangan. Orang mesti hormati itu adat kebiasaan orang sini. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Ya. Orang lain kalau mati cuma tambung di sini. Ya toh? Jadi jangan macam-macam. Orang backbone negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi orang harus tolak yang bersifat kekerasan itu. Dan kalau ada orang yang seperti itu, sampaikan ke orang. Nanti amankan lebih dulu. Toh kita aja masuk COVID, rumah sakit COVID, 14 hari. Baru ada seorang jaksa datang. Pak, dia kena COVID lagi. Jadi kita baru 2 minggu keluar. Kena COVID. Sedangkan masuk COVID di tanpa yang rumah sakit bagus. Siksa no. Toh rumah sakit masih bagus. Boleh dia keluar di baju. Waktu lain dia di rumah sakit kandau kan dia boleh cuma mengada dinding. Pokoknya kalau mati dong bungkus rupa lampak kau mau. Toh waktu kita berdialog dengan dia bilang begini, orang kalau kena pidana 14 hari. Cuma di piring, sehingga mati 14 hari. Kita aja belum 10 hari kita minta keluar. Dia bilang, Pak, protokol 14 hari, Bapak mesti keluar. Dan itu orang mesti patuh. Begitu dengan sebagai warga negara, orang mesti patuh. Jangan macam-macam. Karena ini negara mengatur banyak orang, kepentingan banyak orang. Dan jangan orang abaikan perjuangan para pejuang bangsa ini. Ya? Apalagi di tanah ini banyak pejuang. Ya, ada lagi satu. Makasih sobat tanya, ya. Christopher, makasih. Masih ada sisa waktu 5 menit untuk materi yang pertama dan ini ada pertanyaan yang terakhir dari Susan Lariwu, jurusan D3 Administrasi Bisnis asal Nalaut. Apa saja upaya pemerintah dalam rangka pertahanan dan keamanan negara? Ya. Untuk di Sulawesi Utara yang kita perkuat adalah daerah perbatasan. Ya, Altista dan sekolah-sekolah TNI akan dibangun di sekolah di sini. Untuk angkatan laut, angkatan darat di Sulawesi Utara akan dibangun sekolah-sekolah jenjang. Ya, dan memang banyak program kita untuk di Sulawesi Utara dan Indonesia lewat kegiatan bela negara. Ya, karena bela negara efektif.
dan kegiatannya namanya revolusi mental. Tapi penguatan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila ini terus diperkuat. Saya senang karena Politeknik undang 4 orang loh. Semua kampus baru ini kampus ke undang 4 orang. Ya, ini luar biasa. Berarti kan DP dosen-dosen ini tahu membaca arah angin dan sama. Ya toh, janganlah. Karena semua dosen ada hikmat begini. Ya, undang 4 orang. Karena orang kalau mau kasih up to date, ya perlu orang bilang pak mahasiswa. Tapi contoh pertanyaan ini bagus ya. Ancaman 4 orang sebenarnya ya cuma di internal karena dong ingin bikin tempat konsolidasi atau amankan. BIN sebentar ada di kabupaten kota. Orang minta BIN. Ya, adik-adik yang so lulus kalau mau masuk BIN boleh nanti tolong rekomendasi. Kalau so keluar S1 dari sini, kalau mau ambil S2 Ketahanan Nasional, latar belakang kau boleh rekomendasi bawa di Universitas Pertahanan. Jadi orang boleh asal kerjasama dengan Kesbangpol. Ini Kesbangpol PKT sama dengan angin. Ini ada paliam, ada parasa. Iya toh. Jadi orang kalau cuma mau lacak podo adik-adik yang mau coba macam-macam, coba dulu kita mainkan. Toh. Jadi bilang pertama jaga dulu ini negara kesatuan Republik Indonesia, belajar baik-baik. Yang pasti banyak. Sekarang yang jaga NKRI di FPB pun banyak. Selain mahasiswa, ada generasi muda, TNI Polri, lengkap sekali. Ya, makanya jangan heran sebentar, kemarin di Kodam sudah diusulkan mahasiswa-mahasiswa yang lulusan Politeknik, lulusan teknik harus direkrut sebagian besar di TNI dengan pangkat letnan. Jadi langsung jadi letnan. Begitu lagi di polisi. Tolong so buka apa itu? So MOU. So mulai, bahkan sebentar, namanya 1 menit, ada yang nanti bela negara orang datang lagi, orang datang lagi. Adik-adik, sebentar, kalau ikut kader bela negara, nanti dapat pangkat. Kalau so lulus dapat pangkat letnan. Cuma kalau sama perang nanti, adik-adik yang di muka. Ini cerita beras ini. Iya ada di Petun, nanti tolong kasih tahu sosialisasi di bela negara. Ya. Nanti orang panggil orang Kemenhan datang di ruangan ini. Kalau boleh Tuhan berkenan, Pak Menteri Pertahanan, seluruh yang ada 2000 ini berdoa hadir di gedung ini. Ya, orang berdoa. Mudah-mudahan Oktober orang berharap Pak Menteri Pertahanan ada di Sulawesi Utara. Ya, mau datang di mana? Di Politeknik. Wah, orang berdoa ya. Nah, mudah-mudahan ini pandemi ini orang sesuntik semua, ada yang disuntik semua ya. Kalau suntik Eklar, kita making event sama-sama. Nah ini mah Pak Sek APBD 2022 pilot project semua dengan Politeknik. Jadi Pak di sini cuma sadia mahasiswa. Panggil itu sadiki kabur-kabur dengan itu sadiki pandai-pandai gitu. Dan badan bagus. Nah, dorang mau ikut acara dari Kesbangpol. DP Sadap ikut acara di Kesbangpol, sosialisasi. Dulu baca cerita dapat duit, dapat dokskan, biar cuma duit pulsa, dari makan sedikit, iya toh? Nanti tolong MOU Pak Sek, MOU untuk 2022 dengan Politeknik, supaya kurang mau ambil fakultas ini angka yang teru, 200 orang, pergi di hotel Peninsula, ikut kegiatan. Begitu untuk bela negara, revolusi mental, wawasan kebangsaan, termasuk yang sedikit bagus, orang masih ikut diklat intelijen dan bahan dengan sertifikat itu kalian boleh masuk di BIN, ya toh, badan intelijen. Supaya orang tahu nih Kesbangpol, DPKT aku cuma politik-politik, tidak. Selain dengan pemilu dan lain sebagainya, Bawaslu dan KPU, tapi di intelijen dan Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, tolong bekerjasama. Demikian, terima kasih. Dan sampai jumpa, kiranya Tuhan memberkati. Polindo, Pasti bisa. Hebat, mantap. Polindo hebat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita yang luar biasa, Bapak Stefan Leo Esos FM.
Badan Satuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi adik-adik mahasiswa baru, sedengato tadi penyampaian dari Pak Kaban, kita bakalan jadi pilot project. Pak, kalau pilot project jangan cuma anak-anak tapi juga dengan dosen. Ini yang ahlinya loh, yang wawasan kebangsaan. Ya, sesuai dengan ya. Oke, makasih Pak. Sesi foto bersama kami undang dengan Pak Kaban. Kami mengundang kepada sekretaris badan, kemudian seluruh panitia juga bisa bergabung, ketua panitia, sekretaris, untuk bisa mengambil foto bersama dengan kepala badan. Ada seri relay 2 tuh. Oh, ada foto bersamanya. Tiga batu.